Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo Sobat Bareta, saat ini Anda masih bersama dengan kami dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini Sahabat Bareta ditemani oleh saya, Angga, dan hari ini Sahabat Bareta dalam program musik kita ada edisi membahas salah satu topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan attachment atau kelekatan. Dan hari ini kita telah bersama-sama dengan narasumber kita, seorang psikolog klinis senior gitu ya di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Kita boleh sapa dulu, selamat pagi Sister Niki Mijil Putri, Master Psikologi Psikolog. Selamat pagi, apa kabar Sister? Selamat pagi Bro Angga, alhamdulillah sehat. Bro Angga gimana nih? Kayaknya semangat banget nih semangat pagi dong. ini. Kita masuk dalam awal tahun Sister Niki, tahun 2024. Semangatnya harus semakin ditambah gitu ya. Semakin ditambah ya. Tambah terus, oke. Nah pagi di hari ini kita akan membahas sebuah topik nih Sister. Terima kasih banyak sudah hadir di Radio Bareta. Kita akan membahas terkait membangun kelekatan gitu ya, atau attachment. Tetapi sebelumnya saya mengajak sahabat Bareta untuk boleh menyampaikan pertanyaan. Kita mengajak sahabat Bareta kalau ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin di-sharingkan terkait topik kita pada hari ini, boleh mengakses kita melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni, atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp. Kita sudah punya nomor WhatsApp nih ya, Sister Niki. Makin keren ya. Makin keren dong. Nomor WhatsApp kita ada di 08 7777 165 162. Sekali lagi nomor WhatsApp kita di 08 7777 165 162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan pengalamannya, atau pengen sharing apapun boleh. Boleh telepon, boleh via chat. Nah, sahabat Bareta, hari ini sesuai dengan sudah kita sampaikan tadi di depan, kita akan membahas sebuah topik terkait attachment atau kelekatan bersama-sama dengan Sister Niki gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Sister, boleh dong apa sih sebenarnya kelekatan itu, supaya sahabat Bareta tahu nih lebih banyak terkait kelekatan gitu. Silakan Sister. Oke, thank you Bro Angga. Jadi kelekatan ini bisa juga sering disebut orang dengan attachment ya. Bahasa Samarindanya itu ya. Bahasa Samarindanya attachment gitu ya. Jadi kelekatan ini suatu hubungan emosional. Jadi suatu hubungan emosional yang terbentuk antara dua individu yang memiliki perasaan yang spesifik, dekat dan kuat satu sama lainnya gitu. Jadi itu tadi kelekatan yang spesifik, dekat dan kuat gitu antara dua orang individu. Nah, kata kuncinya itu ya berarti. Terbentuk antara dua orang gitu ya, dua orang individu. Bisa lebih nggak Sister kira-kira kelekatan itu? Bisa, tapi lebih spesifiknya itu tadi di antara dua orang. Jadi hubungan interpersonal. Pun nanti ketika itu sudah kuat ya, hubungan itu menjadi dasarnya. Jadi bisa dari orang tua, jadi hubungan anak dengan orang tua, hubungan antara individu satu dengan yang lainnya seperti dengan pasangan dan lain sebagainya, suami istri, kakak saudara, saudara kakak beradik dan lain sebagainya. Jadi poinnya itu nanti bisa juga diterapkan di kehidupan yang lebih luas lagi. Lagi. Jadi kata kuncinya yang pertama, terbentuk antara dua orang individu, kemudian memiliki tadi Sister bilang perasaan yang spesifik gitu ya. Itu apa sih Sister, maksudnya perasaan yang seperti apa gitu? Perasaan yang lebih dekat lagi, lebih kuat lagi dan lebih intens seperti itu. Gitu ya. Jadi antara orang satu dengan orang yang lainnya. Kata kunci yang terakhir tadi ada bersifat kekal gitu ya, dan sepanjang waktu, everlasting gitu ya. Berarti kelekatan itu tidak bisa dibilang melekat ketika hanya sehari dua hari gitu ya, tapi dia berkesinambungan. Jadi memang perlu juga untuk dibina. Jadi dibangun. Gitu, dibangun. Dan awalnya itu memang dari karena apa? Kelekatan yang dari awal masa kehidupan. Jadi ketika individu ini baru lahir, disitulah dimulainya
memulai untuk membangun suatu Oke, kelekatan. bahkan ketika individu itu baru lahir, Ya. Proses kelekatan itu Ya. sudah terbangun ya, Sister. Jadi bukan misalnya nih ada sepasang laki-laki dan perempuan gitu ya, kemudian saling mengenal, kemudian terjadilah proses kelekatan. Tapi ketika individu itu baru lahir gitu, itu proses kelekatan dimulai dari sana gitu. Iya. Itu masa awalnya gitu. Masa awal kelekatan itu terjadi. Tapi Bahkan kan tidak menutup kemungkinan kayak tadi ya, misalnya baru mengenal setelah dewasa gitu, kemudian ya itulah pasang suami istri kayak tadi Sister Niki bilang gitu ya, kan mereka tidak lahir barengan gitu. Tapi ada kan ya yang dari kecil tuh sudah bareng, kemudian melekat sampai akhirnya menjadi pasangan suami istri. Jadi kelekatan itu saya bilang tadi di awal fase kehidupan dia, bahkan dari lahir itu menjadi fondasi awal. Di masa-masa 0 sampai 5 tahun itu bagaimana nanti kelekatan itu terjadi dewasanya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi golden period masa kelekatan itu dari 0 sampai 5 tahun itu ya. Iya, bagaimana orang tua menyambut si bayi ini seperti apa gitu. Itu sebab sekarang mungkin Bro Angga ketika bayi baru lahir langsung ditempelkan ke ibunya, gitu ya, benar. Ke ayahnya, ke ibunya. Itulah salah satu cara juga untuk memulai kelekatan. Seperti itu. Jadi di fase-fase bahkan baru lahir pun ya kelekatan di awal masa kehidupan itu merupakan model yang menjadi contoh nanti untuk semua hubungan sosial di masa depan. Jadi langkah awal sebuah kelekatan itu ya, golden periodnya dari 0 sampai 5. Nah, Sister, kalau pada kondisi-kondisi mohon maaf nih, bayi mungkin yang baru lahir kemudian tidak terbentuk gitu proses kelekatan yang baik gitu di golden period tadi gitu. Ada dampak tersendiri nggak, Sister, ketika dia sudah nanti dewasa gitu? Iya, jadi kelekatan itu banyak manfaatnya ya, Bro Angga ya. Banyak manfaatnya. Satu, membangun rasa aman. Membangun rasa aman. Ya, kelekatan itu kan yang basicnya adalah rasa aman dulu. Ini semua individu itu merasa aman dulu nih yang pertama. Benar, salah satu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya rasa aman gitu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya gitu. Diterima nggak? Kita menerima rasa aman itu nggak gitu? Kalau kita memberikan kelekatan yang secure gitu, yang aman gitu, maka terciptanya rasa aman. Dari mana sih rasa aman itu? Dari rasa percaya. Gitu. Rasa percaya. Kemudian nanti orang dengan kelekatan yang baik itu akan tumbuh rasa berharga akan dirinya, gitu. Ketika memiliki kelekatan yang baik dengan orang lain gitu, dia merasa dirinya berharga, otomatis rasa percaya dirinya juga muncul gitu, meningkat gitu ya, tumbuh dan berkembang tadi dan meningkat gitu. Orang yang tidak memiliki kelekatan yang baik dengan orang lain ya itu tadi, dia nggak punya rasa aman, jadi insecure ya, nggak merasa berharga, harga dirinya rendah gitu, kepercayaan dirinya juga rendah gitu. Kemudian apalagi sih orang yang memiliki kelekatan yang baik gitu ya, tanda kutip gitu ya, dia mampu memahami emosinya. Tidak hanya memahami emosinya, tetapi juga memahami emosi orang lain. Gitu. Kemudian juga secara intelektual juga dia tumbuh dengan baik, secara psikologis, secara sosial juga bertumbuh kembang dengan optimal seperti itu. Kemudian bisa juga membina hubungan yang hangat, dalam artian gimana, peduli nih sama orang lain gitu. Jadi tadi Sister nyampein banyak banget ya manfaat ketika kelekatan itu terbangun dengan baik gitu ya. Nah, saya tuh penasaran, Sister Niki, ketika tadi Sister Niki bilang manfaat dari sebuah kelekatan adalah kita mampu mengenali dan memahami emosi yang ada dalam diri kita, pun juga memahami emosi dari orang lain gitu. Kok bisa, Sister, ketika kita bicara soal kelekatan ada kaitannya juga dengan kita memahami emosi orang lain gitu? Kaitannya gini ya, ketika kita memiliki kelekatan yang baik gitu ya dengan orang lain, kita tahu nih bagaimana, apa sih yang sedang kita rasakan gitu ya, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami. Kadang ada orang yang aku kayak gini tuh kenapa sih gitu, nggak tahu tuh. Tapi kita merasa secure itu tadi, aman, kita bisa memahami diri kita lebih baik gitu. Oh, aku
rungsing kayak gini tuh kenapa sih gitu ya ibaratnya ya. Kok tiba-tiba ini kenapa gitu. Iya nggak jelas kenapa gitu. Oh ternyata aku nih lagi nggak nyaman nih. Kenapa ya nggak nyamannya ya? Kemungkinan besar bisa untuk seperti itu. Ketika dia mendapatkan suatu hal yang aman gitu ya. Mendapatkan figur kelekatan yang dia mendapatkan figur itu gitu ya. Kemudian ketika kita berinteraksi bisa berasa juga nih Bro Angga. Kok kayaknya mama aku biasanya nggak kayak gini nih, gitu. Biasanya nggak kayak gini nih. Kok kayak gini ya? Kenapa ya mama aku ya? Itu kan dia juga punya hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik antara ketika dia memiliki kelekatan yang baik, gitu. Jadi dia bisa memahami juga. Tapi ketika dia di fase kelekatan yang insecure gitu, yang tidak aman, bagaimana dia bisa tahu orang lain, sementara dirinya tuh diri sendiri aja tidak mengetahui gitu. Oke, dia paling tidak dia harus mengenal dirinya sendiri dulu gitu ya. Kemudian tadi dampaknya dia akhirnya bisa memahami gitu. Orang lain itu kenapa? Jadi nggak banyak tanda tanya gitu ketika. Karena apa ya? Karena tadi dia memiliki kelekatan yang baik. Betul. Nah, dan dibina. Kelekatan kan dibina. Iya. Tumbuh, berkembang dan dibina, memang dipupuk dalam artian memang kita membangun, gitu. Membangun suatu kelekatan. Ya. Jadi tidak bim salah bim melekat. Bener. Gitu ya. Tidak bim salah bim kemudian jadi sesuatu yang melekat dengan baik kayak gitu, tidak gitu. Tapi memang ada prosesnya dan memang diupayakan. Dan semuanya bekerja antara yang menerima dan memberi, bekerja sama karena ada dua orang itu tadi gitu. Dan harus memberikan timbal balik gitu ya. Hubungan timbal balik. Gak bisa ketika gini ya sister, misalnya saya pengen melekat sama si B misalnya, tapi si B nggak mau gitu, itu nggak mungkin ya sister. Nggak mungkin ada kelekatan itu, atau karena tadi sister bilang itu dibina itu kan artinya saya akan berupaya terus mengupayakan proses kelekatan yang saya inginkan, saya harapkan dari orang itu gitu, atau itu tidak akan mungkin terjadi gitu. Makanya tadi ada kata kunci lainnya adalah hubungan timbal balik. Ketika kamu memberikan itu, kemudian yang satu tidak merespon itu dengan semestinya gitu ya. Bagaimana bisa tercipta kelekatan? Gitu. Jadi kayak lem gitu, dia harus merekat gitu ya sister ya. Ada dua gitu. Nggak bisa satu doang, satunya nggak nerima gitu. Nempelnya di sini, satunya di sini kan nggak bisa gitu ya. Oke, sister. Nah tadi sister ada banyak membahas tentang manfaatnya itu memberikan rasa aman gitu ya. Tentu kita mungkin sering gitu ya kalau kita bahas pola asuh dan lain sebagainya, mungkin kita akan tidak asing dengan bahasa secure attachment gitu ya, secure attachment. Boleh dong sister, itu apakah salah satu dari pola kelekatan itu sendiri gitu? Gini, jadi ya Bro Angga, pola kelekatan itu bisa kita bagi lagi. Jadi ada suatu pola kelekatan. Ya, pola kelekatan itu ada pola yang secure atau yang aman. Jadi secure attachment itu tadi, kelekatan yang aman gitu. Kemudian ada yang insecure, yang tidak aman. Yang tidak aman ini terbagi lagi menjadi beberapa. Ya, ada avoidant ya. Ada anxious. Ada disorganized. Ya, gitu. Jadi gimana sih kelekatan yang aman? Ya, kelekatan yang aman ini biasanya didasari tadi trust. Ya, percaya. Ya, percaya, dan itu dibentuk dari orang tua membuat aman. Karena basicnya hubungan itu ketika baru lahir jelas dengan orang tua ya. Jadi memang kita berbicara basic dulu. Individu ini lahir menjadi seorang anak kan pastinya ya. Kemudian dengan orang tuanya gitu. Dengan orang tua atau figur terdekat lainnya. Ya, karena ada juga beberapa individu yang terlahir dengan orang tua yang tanda kutip lengkap gitu ya. Di keluarga tanda kutip keluarga cemara gitu ya. Sekarang istilahnya. Aku bukan dari keluarga cemara gitu. Keluarga jadi seperti pinus, itu. Keluarga yang lain kan. Ya, kayak gitu. Jadi dengan figur bukan spesifik dengan orang tua, tapi juga bisa dengan figur kelekatan lainnya gitu. Pengganti orang tua siapa gitu ya. Kemudian secara emosi dia memenuhi kebutuhan dasarnya, mendampingi. Jadi tidak hanya lahir kemudian dibiarkan gitu, tapi bagaimana orang tua itu membuat
rasa aman itu tadi secara emosi, bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan mendampingi anak. Nah, dari situ anak belajar percaya. Ya, kepercayaan itu tumbuh, kemudian menjadi suatu menciptakan suatu rasa yang aman itu tadi. Nah, orang tua juga harus mengetahui kekurangan, kelebihan anaknya, sama-sama berproses ya. Jadi ketika itu, makanya saya bilang dibangun, ya, dibangun itu tadi, dibentuk dan dibina. Gitu, tahu bagaimana kelemahan kekurangannya anak, memberikan dukungan, tidak meninggalkan anak, kayak gitu, dengan serta-merta gitu ya, sehingga anak tahu. Nah, kenapa sih ketika hubungan yang secure ini, hubungan yang aman itu dibentuk dengan orang tua yang itu tadi, mau membersamai ya bahasanya, membersamai anak seperti apa. Ketika kita punya kelekatan yang secure ini, mau sejauh apapun kita pergi, ibaratnya, kita tetap merasa aman karena kita tahu tempat, tanda kutip, tempat pulangnya, tempat kembalinya kemana sih ketika kita ada sesuatu. Nah, masalah atau ketika ada masalah, oh tahu nih tempat amanku tuh di mana sih, gitu. Safe house-nya itu ya. Ya. Safe house dalam tanda kutip gitu. Ya, tahu tempat kembalinya kemana, gitu ya. Jadi ketika kita punya, itulah pentingnya membangun kelekatan yang aman ini, yang secure ini. Jadi ibaratnya mau sejauh apapun gitu ya, ya tahu nih tempat kembalinya kemana. Tetap merasa aman. Karena apa? Karena rasa percaya yang tumbuh di dalam situ. Jadi basicnya adalah trust. Kemudian rasa trust itu dibangun sehingga menjadi suatu yang aman itu tadi. Menjadi suatu yang secure. Gitu, Bro Angga. Nah, Sister, ada beberapa keluarga gitu ya yang saya pernah lihat gitu, Sister, ketika dia dibangun dengan sebuah konsep secure attachment gitu. Orang tua tuh cenderung over memagari anaknya gitu ya, supaya tetap ada dalam kaidah-kaidah orang tua gitu ya, dalam mendidik seorang anak gitu. Dan pada akhirnya dengan konsep yang too much secure gitu, akhirnya si anak ini bertumbuh sebagai anak yang cenderung justru tidak patuh gitu, cenderung membangkang gitu, karena saya punya ininya sendiri, pandangannya sendiri gitu, sebagai seorang anak itu membawa hidupnya gitu. Nah, ada nggak, Sister, kaitannya gitu ketika orang tua too much secure, too much building secure attachment gitu ke seorang anak gitu, sampai akhirnya anak itu cenderung tidak mau gitu justru dengan pola attachment yang seperti itu gitu. Apakah yakin itu bisa disebut dengan secure attachment? Ya, pertanyaannya, saya kembali bertanya nih, apakah hal yang Bro Angga sampaikan tadi bisa dikatakan secure attachment ketika anak merasa tidak lagi nyaman dengan hal itu gitu. Apakah tidak jatuhnya menjadi pola asuh yang otoriter, yang kamu harus ngikutin kata mama, kamu harus ikutin kata papa. Betul. Tapi buat orang tua, inilah bentuk saya membangun rasa aman gitu dalam kelekatan saya antara anak gitu. Itu sebenarnya kita nggak sedang bicara salah dan tidak, salah dan benar gitu ya. Tapi sebenarnya itu titik munculnya itu dari mana sih, Sister? Apakah memang dari, mohon maaf, anaknya yang membangkang gitu sampai seperti, tapi kan kita tidak mungkin melihat asap kalau nggak ada api gitu ya, Sister ya. Makanya pengen tahu nih dari Sister Niki sebagai psikolog gitu, sebenarnya apa gitu pemicunya sampai kayak tadi Sister bilang mungkin pola keluarganya otoriter gitu, kita nggak bisa sebut secure gitu. Iya gitu. Jadi gini Bro Angga, berarti kan di dalam hubungan yang terjadi itu ada suatu pola komunikasi yang perlu dibaikin. Dalam artian bagaimana ketika kita secure, kita berani nih untuk bilang, "Mah, aku tuh ngerasanya gini loh," gitu loh. Kemudian juga orang tua, makanya saya bilang tadi juga bertumbuh bersama, dalam artian nih orang tua mau dengar kata anak, nih anak juga harus dengar kata orang tua. Bukan harus ya, saya relat. Karena semua harus saling mendengar gitu. Ketika anak juga, itu tadi juga perlunya menerapkan parenting sesuai dengan usia. Ya, perlunya parenting berdasarkan usia.
anak usia 5 tahun beda loh diasuh dengan anak 10 tahun, anak 10 tahun beda loh diasuhnya dengan anak 15 tahun, 17 tahun, pun nanti sampai usia 20, 30, kita mau sampai 60 tahun kalau misalnya orang tua kita masih ada, kita tetap menjadi seorang anak kan. Iya, betul. Gitu. Tentu juga sikapnya orang tua juga harus tanda kutip berbeda, menyesuaikan. Gitu. Ketika kita berada di kelekatan yang secure ini, masing-masing dari orang itu bisa secara nyaman untuk menyampaikan itu. Oke, berarti bukan lagi, nggak tahu ya, mungkin saya menyimpulkan bahwa bukan lagi zamannya ketika orang tua maunya A gitu ya, harus A gitu, tapi duduk bareng gitu. Duduk bareng. Ma, aku maunya gini loh, gini. Mama tuh kenapa maunya aku tuh ini gitu. Mama kenapa sih mau aku tuh jadi B misalnya gitu. Aku tuh maunya A loh, Ma. Nanti mamanya jelasin tuh. Iya, B itu lebih bla 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 bla. Tapi bla, tidak bla. memaksakan kehendak. Ya, kan? Gitu. Seperti itu gitu. Jadi bla 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 bla. Nanti anak juga seperti itu. Jadi ketika itu tadi ada ketika di hubungan yang secure dan basicnya trust, kemungkinan besar itu bisa terjadi. Gitu ya. Jadi membicarakan bagaimana lagi, karena kalau masing-masing menyadari semua itu dapat tumbuh bersama, ya itu yang terjadi. Gitu. Jadi saya jadi bertanya, Sister. Ini kan berarti kita kayak sedang bahas tentang parenting style gitu ya. Parenting style. Apakah ini tuh sudah ada dari dulu atau teori seperti ini tuh baru ada sekarang gitu? Kalau pemahaman saya kan dulu tuh orang tua mendikte gitu ya, harus ini harus. Sebenarnya gitu. Kalau secara teori parenting itu memang sudah teori lama ya Bro Angga. Tapi mungkin ya orang tua zaman dulu itu kan, mungkin zaman sekarang itu kita lebih melek akan itu. Iya, benar. Akan melek akan parenting style atau pelajaran kan banyak ya. Zaman dulu orang tua zaman dulu taunya nenekmu dulu ngajarin mama tuh begini, ngajarin papa tuh papa ngajarin gini. Jadi ibaratnya gini, dia punya referensi satu. Saat sekarang orang tua tuh punya referensi banyak banget. Bener. Bukan banyak aja tapi banyak banget. Mau pola yang kayak gimana aja diaksesnya mudah, didapatkannya mudah. Jadi itu yang menurut saya memengaruhi. Ya, jadi semakin banyak nih. Jadi semakin kayak yang ya mama dulu kayak gitu, sekarang aku kayak gini, kayak gitu. Jadi itu yang lebih banyak pertentangan juga di antara anak dengan orang tua. Kayak gitu. Tadi Sister sudah banyak menjelaskan terkait kelekatan yang aman gitu ya. Nah, saya penasaran sama, berarti ada kelekatan yang tidak aman dong ya yang tadi. insecure, Boleh yang dong, tidak Sister, aman. Informasinya. Nah, jadi ada beberapa tadi saya bilang kelekatan yang bersifat menghindar. Ya, yang pertama itu menghindar, avoid, menghindar gitu ya. Jadi ini terjadi karena apa sih? Karena penolakan. Saat kecil, ya, saat masih kecil. Jadi mungkin nih, contohnya, misalnya, mama aku ini loh baru beli pulpen, gitu. Orang tuanya menganggapnya apaan sih lu pulpen doang, kayak gitu kan ya. Padahal bagi anak sebuah pulpen itu satu yang wow menurut dia. Mungkin entah dia nggak pernah lihat yang kayak gitu, atau dia baru pertama kali dibolehkan menggunakan pulpen, tapi orang tuanya menganggapnya pulpen doang gitu. Jadi benar-benar diabaikan. Jadi rasa-rasa pengabaian itu ya yang ngebentuk anak untuk sebenarnya dia menjadi orang yang gimana sih Bro Angga? Seolah-olah dia bisa kuat sendiri, tapi sebenarnya dia rapuh. Gitu. Mengerikan ya. Ternyata makanya saya bilang dari awal tadi, di awal masa kehidupan ini menentukan untuk bagaimana kamu nanti ke depannya gitu. Berkaitan dengan bagaimana hubungan sosial individu ini ke depannya. Salah satunya itu tadi, penolakan. Penolakan itu suatu hal yang mengerikan loh Bro Angga. Gitu. Mengerikan. Kemudian ketika orang tuanya pergi nih, ya udah dia diam aja tuh gitu. Ketika lebih cenderung dia menghindari orang lain. Jadi ya udah males. Karena apa sih? Karena dia pengalaman udah seneng nih mau eksplor sesuatu, kemudian ditolak. Jadi rasa-rasa daripada nanti aku ditolak lagi, akhirnya dia menghindar. Lebih baik aku nggak ngomong deh.
Jadi apa-apa dipendem sendiri, merasa kuat sendiri, padahal diri dia tuh rapuh, butuh orang, butuh dukungan dan lain sebagainya. Oke. Itu ya sahabat Bareta. Jadi bagi sahabat Bareta yang punya anak gitu atau yang memang pengen gitu ya punya anak, ini informasi luar biasa loh dari Sister Niki bahwa sebisa mungkin membangun kelekatan itu yang tadi, yang secure gitu, yang bukan avoidant gitu ya Sister ya, yang kalau anak kita atau siapa gitu yang dengan bangganya gitu menyampaikan saya baru melakukan ini loh gitu, apresiasi gitu. Nah itu kalau penting gitu benar apresiasi. Jadi tadi kan basicnya bagaimana kita dengan anak ya, dan itu berlanjut juga ketika dengan pasangan, dengan teman dan dengan lingkungan sosial yang saat ini saat ini itu kita ada di situ gitu. Kayak teman Bro Angga nih, Sis Niki aku baru beli sepatu baru loh gitu. Nggak mungkin kamu bilang apaan sih lo jelek, dalam hati gue misalnya gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya jelek gitu ya. Tapi kalau tetap bagus ya enggak, aku bilang bagus ya enggak gitu. Beda kan nih kalau saya bilang wah bagus ya enggak, beli di mana nih gitu. Ada warna apa aja nih misalnya gitu. Ada enggak yang enggak ada talinya enggak? Daripada Sis Niki aku baru beli sepatu baru nih, terus aku bilang oh iya biasa aja ya enggak kayak gitu. Gimana tuh gitu. Iya benar. Ya. Jadi itu tuh berdampak ya Sister dalam keseharian, dalam lingkungan sosial. Sangat. Oke. Selain itu Sister, selain avoidant ada kelekatan lagi yang tidak aman. Yang tidak aman berikutnya yaitu anxious ya. Cemas, dia ingin di sini bedanya dengan tadi adalah yang ini dia ingin sangat lekat sehingga mengganggu orang lain. Oke. Gitu. Karena apa? Kalau yang ini yang tadi karena ditolak oleh orang. Kalau yang ini memang dia kurang kelekatan dengan orang tua di masa kecil. Jadi bukan kalau yang tadi benar ini ada orang tuanya ya, ada figur kelekatannya gitu tapi ditolak. Kalau ini emang nggak ada. Ya kurang. Berarti mungkin misal, ada kondisi anak-anak yang sering orang tuanya merantau gitu kali ya. Bisa jadi orang tuanya yang suka keluar kota. Yang kayak gitu. Mungkin ada sosok mbak gitu ya, sosok neninya gitu, tapi mungkin tidak bisa memenuhi itu. Iyalah, gitu. Sama kan Iya, tidak bisa sendiri. Gitu, kurang kelekatan dengan orang tua. Jadi kalau dia ini karena dia kurang ya, jadinya maunya lekat terus. Jadi dia juga bisa jadi orang yang ketergantungan. Gitu. Orang yang ketergantungan, nggak percaya sama dirinya sendiri, ya kemudian jadi mudah marah, cemburuan, nuntut. Dia jadi bisa ini juga nggak Sister? Jadi protektif juga gitu nggak sih? Maksudnya? Enggak curhat nih kayaknya nih. Enggak, maksudnya ketika dia hidup gitu dengan pola asuh yang seperti itu gitu ya, kan akhirnya dia butuh terus gitu. Ketika dewasa dia butuh terus untuk orang tuh selalu ada buat dia gitu nggak sih? Butuh selalu ada gitu. Pada akhirnya kan dia merasa ketika ini dia butuh untuk diprotek, dia butuh untuk ini gitu kan? Bener. Karena dulu apa? Dia nggak dapat itu. Dia nggak dapat itu, benar. Gitu. Dia nggak dapat itu. Wah, jadi maunya kamu pokoknya nanti kalau sampai rumah telepon aku ya, nuntut ya kan. Ada nggak nih sahabat Bareta yang kayak gitu bertobat lah. Aduh, kamu di sana sama siapa aja? Waduh. Pap dong, ini dong. Waduh, kalau udah dikit-dikit pap gitu ya Sister. Apalagi kalau udah ke hubungan-hubungan yang lanjut. Nah itu tadi, kenapa sih dia seperti itu? Bisa ditelisik. Mungkin dulu dia kurang itu. Makanya saat dewasa dia mencari itu. Kenapa? Biar dia merasa aman. Jadi itu nggak tiba-tiba karena sayang gitu, jadi protektif, jadi itu enggak, ternyata ada penyebabnya. Iya. Kalau secara psikologi seperti itu gitu ya. Mungkin selain juga karena sayang ya, tapi ada mungkin kisah-kisah di balik itu lagi gitu. Iya. Oke. Wah, sahabat Bareta kalau ada pengalaman seperti itu jangan langsung dijudge gitu ya, jangan langsung dibilang kamu nih overprotective gitu. Harus lihat dulu gitu masalahnya seperti apa gitu ya. Makanya bertumbuh bersama kan. Ya kan? Bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama untuk membangun kelekatan. Bener. Ada lagi Sister terkait ini pola kelekatan yang tidak aman?
satu lagi yang insecure itu ada namanya disorganized attachment. Okay. Ya, itu adalah kelekatan yang dia nggak beraturan. Okay. Dalam artian ambivalen, bingung nih dia nih. Gabungan antara avoid tadi dengan anxious. Penolakan dan tidak ya, ada. Jadi bingung nih ketika berinteraksi itu dia bingung ketika berinteraksi. Dia sangat lekat atau menjauhi orang. Jadi ketika ada konflik dia bingung nih. Dia konfront terus atau dia menghindari. Bingung. Biasanya apa sih gitu? Orang-orang yang dibesarkan dengan tindak kekerasan kayak gitu. Kadang kan kalau kita lihat ya, orang-orang kekerasan ini kadang dia baik, kadang dia pukul, bingung nih. Atau dia juga punya figur yang berbeda, misalnya ayahnya tukang pukul tapi kakeknya sayang banget, seperti itu. Jadi dia bingung, kelekatan yang dia miliki itu yang seperti apa sih? Apakah sosok ayahnya, apakah sosok kakeknya? Apakah dia seseorang, aku nih aman ketika aku tuh disayangi banget, atau aku tuh disakiti? Yang kayak gitu. Karena ada, jadi dia bingung. Tipe orang menunjukkan kasih sayangnya tuh dengan dia kekerasan itu ya, Sister. Jadi itu agak menyeramkan sih. Iya, itu. Jadi akhirnya kenapa orang ini juga jadinya dia nggak paham sama emosinya dia sendiri. Karena dia bingung nih. Aku nih ngerasa aman ketika di mana. Jadi dia nggak paham apa emosi dia seperti apa. Kemudian harus bertindak bagaimana gitu. Harus bertindak bagaimana, dan dia punya perubahan suasana hati yang cepat gitu. Karena dia bingung ya. Gitu ya. Mood swing itu ya, cemas. Bahkan satu saat misalnya gini, oh ya memang aku nih layak kok dicintai gitu. Aku nih sayang, aku nih pantas untuk disayangi, tapi jadi aku nggak pantas nih kayak gitu. Tiba-tiba aja gitu, ya. Tiba-tiba aja merasa cemas ingin, dia cemas ingin disayang, dia cemas nih, aku pengen disayang nih, tapi rasa dia pengen disayang, tapi di saat yang bersama juga dia bilang, aku nggak layak disayangin. Dia ingin tapi dia ngerasa dia nggak layak. Bingung nggak lo kayak gitu? Bingung nggak kayak gitu? Bingung lah. Aku pengen ya A, tapi kayaknya A nih nggak bisa deh kayak gitu. Bingung banget kan kayak gitu. Jadi ya akhirnya apa? Dia sulit membangun hubungan dengan orang lain. Benar. Gitu. Gimana? Karena apa ya? Karena dia tumbuh di lingkungan yang insecure attachment itu tadi. Yang tidak aman tadi. Yang nggak aman. Dan dia aja ngerasa nggak aman gitu ya. Ngerinya dia kombinasi antara avoidant dengan yang anxious tadi ya. Jadi memang udah ada penolakan gitu, tapi sudah ditolak gitu kan. Waduh. Jadi bingung nih. Aku nih sebenarnya ditolak atau dicintai sih? Aku nih sebenarnya apa sih? Gimana sih? Gitu. Gak jelas. Iya. Gak jelas. Oke. Baik, Sister, tadi kita sudah mengenal bahwa kelekatan itu ada kelekatan yang aman gitu, dan ada ya kelekatan yang tidak aman juga gitu ya. Dan bener. Dari situ tuh sangat membentuk pribadi seseorang gitu, baik dalam lingkungan sosialnya kayak tadi Sister Niki bilang, maupun dalam relasinya dengan pasangan gitu, maupun dengan siapapun gitu. Nah, Sister, sebenarnya faktor yang paling utama gitu mempengaruhi pola kelekatan itu apa sih sebenarnya, Sister? Faktor-faktornya? Ya, mungkin yang memengaruhi pola kelekatan itu bisa dari perpisahan yang tiba-tiba gitu. Perpisahan antara anak dengan orang tua. Itu misalnya kayak orang tuanya merantau atau orang tuanya meninggal gitu? Iya, kayak gitu. Atau dengan pengasuhnya, dengan orang tuanya dan segala macam. Kemudian tadi penyiksaan emosional, penyiksaan fisik. Itu jadi diabaikan tadi kan penyiksaan emosional kalau menurut saya ya. Fisik jelas. Iya, pengabaian itu serem loh. Penyiksaan emosional. Iya, bener banget tuh. Jadi jangan ngabaikan kalau di silent treatment, nah itu berarti dapat penyiksaan emosional gitu. Dan itu sangat diabaikan kan, sangat menyakitkan ya. Itu kemudian itu lebih sakit nggak sih, Sister? Ya kan daripada. Ya, Angga sambil curcol kayaknya ini. Lanjut, Sister. Kemudian pengasuhan yang nggak stabil. Contohnya pengasuh nggak stabil gimana? Oh, pertama dia boleh nih kayak gini. Pertama demokratis nih. Oh, oke.
kamu boleh seperti ini, tapi di tengah jalan misalnya, oh nggak bisa, mama maunya kamu kayak gini. Jadi nggak stabil, nggak konsisten juga. Misalnya udah bilang anaknya untuk screen time, oke, kamu 20 menit gitu. Tibanya, mah ini nih, yaudah ditambah 10 menit, yaudah nih tanpa alasan yang jelas ya. Gitu, yang hal kayak gitu. Oke, sebentar, tahan sister. Nah, ketika pengasuhan yang tidak stabil atau boleh nggak dibilang ini? Kalau tadi kan contohnya dari orang tua gitu ya, kadang bisa demokratis, kadang enggak gitu, harus ini, harus ini. Bisa nggak sister faktor itu muncul dari seorang anak? Misalnya gini, ketika anaknya sudah katakanlah sudah berjanji gitu untuk melakukan ini, tapi dia tidak mematuhi itu. Kemudian di waktu yang lain dia patuh lagi gitu. Terus nanti di waktu yang lain lagi nggak patuh lagi. Akhirnya orang tua melihat gitu, apakah itu faktor ketidakstabilan itu juga bisa muncul dari seorang anak gitu. Kalau kita bicara hubungan ya antara orang tua dan anak. Bisa. Gitu. Oh bisa. Jadi bukan cuma orang tua yang berubah-ubah, tapi anak yang berubah-ubah juga mempengaruhi gitu ya. Bisa. Karena kan mereka dua tadi, makanya hubungan timbal balik itu tadi bro Angga kuncinya juga kan. Jadi bisa perubahan tuh bisa terjadi pada siapapun. Iya. Tadi saya mikirnya karena orang tua itu mungkin lebih mayor gitu ya, punya ini yang lebih besar gitu. Kayak gitu. Tapi ternyata si anak juga ternyata punya ini yang sama, kontribusi yang sama. Oke, sister, gitu. Faktornya apa lagi sister? Kemudian sering berpindah tempat tinggal. Waduh, gitu. Gak boleh itu ternyata sister ya? Bukan tidak boleh, tapi itu bisa memengaruhi pola kelekatan. Oh, oke. Gitu. Jadi contohnya nih, mungkin ada orang tua yang kedinasan seperti beberapa yang kita tahu ya, kedinasan yang 6 bulan pindah. Nah, seperti itu. Itu kan juga anak ibaratnya kita individu itu kan butuh proses untuk adaptasi juga ya. Benar. Gimana tuh gitu, berpindah-pindah terus gitu. Bukan nggak boleh pindah ya Bro Angga, tapi itu mempengaruhi. Itu mempengaruhi gitu. Oke. Tadi juga masalah-masalah psikologis yang dialami orang tua itu juga mempengaruhi kelekatan yang terjadi. Orang tua jadi bisa dicontohkan dengan satu keluarga gitu ya. Satu keluarga dia punya 4 orang anak gitu, 4 orang anak dengan usia yang berbeda-beda ya, kakak beradik gitu. Kemudian suatu saat ditinggal oleh ayahnya meninggal gitu, otomatis ibunya menjadi tulang punggung juga dan lain sebagainya. Tentu beda nih Bro Angga, pengasuhan antara anak pertama dengan ayahnya yang seperti apa, kemudian fase-fasenya beda nih. Anak kedua yang dengan kondisi ibu yang seperti apa, yang ketiga yang seperti apa, yang keempat seperti apa. Bisa jadi di dalam satu kakak beradik 4 bersaudara ini dia punya 4 jenis pola pengasuhan yang berbeda ini. Attachment yang berbeda ini dalam satu keluarga. Dengan ibu yang sama. Tapi kondisinya berbeda. Makanya itu tadi juga masalah psikologis orang tua atau pengasuhan, masalah kesehatan fisik juga bisa. Secara neurologis, secara sistem saraf juga. Seperti itu. Iya. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa memengaruhi pola attachment. Gitu. Nah, sister, mungkin kita mau sedikit mengaitkan gitu dengan teman-teman yang lagi menjalani program pemulihan gitu ya. Apakah bisa disebut ketika mereka mungkin ada dalam masa kejatuhan kemarin gitu ya, ketika mereka ada di luar, kemudian sampai hari ini mereka ada dalam program pemulihan bersama-sama dengan Bareta. Nah, masa kejatuhan mereka itu apakah sedikit tidaknya ada kontribusi gitu dari pola kelekatan yang kurang baik gitu? Ya, jadi berdasarkan saya konseling dengan klien gitu ya. Pengalaman sister nih ya, karena langsung bertemu dengan klien. Jadi pola attachment ini itu merupakan salah satu faktor. Faktor seseorang menyalahgunakan zat itu tadi. Karena apa? Ya banyak hal Bro Angga gitu ya, dari yang ngerasa diabaikan itu tadi, banyak pola asuh yang tidak aman tadi tuh ya. Pola asuh yang tidak aman tadi, merasa diabaikan dengan orang tuanya, merasa ditolak dengan orang tuanya, merasa dibedakan dengan kakak beradik itu tadi, merasa dibedakan dengan saudaranya, banyak hal gitu. Jadi kenapa pola attachment ini, kelekatan ini sangat penting, kaitannya ke situ, gitu, karena sangat berdampak
Iya. gitu. Oke, jadi Dan untuk sahabat Bareta yang di luar sana gitu ya, tidak ada kata terlambat. Oke. Ya, kita tidak ada kata terlambat. Oh, saya dulu sudah tadi Sis Niki bilang 0 sampai 5 tahun. Saya dulu nggak kayak gitu gitu. Iya. Jadi bukan berarti tidak bisa. Ayo dibangun. Dibangun, Ya. ya itu kata kuncinya, Ya, dibangun. dibangun. Walaupun sudah sebesar ini gitu ya, Iya, secara umur iya, gitu, itu iya. bisa dibangun Iya. gitu ya. Bukan hanya dengan kalau yang direhab sini anaknya ya tentu dengan anaknya. Kalau yang direhab sini dengan suaminya ya Iya, jadi dengan pasangan dan lain sebagainya disesuaikan Oke, aja. jadi gitu. dari statement Sister Niki tadi, sahabat Bareta tuh harusnya kita belajar banyak gitu ya, bahwa teman-teman yang menjalani program pemulihan di Bareta gitu, ketika mereka keluar nanti, ini ada tugas dan peran keluarga juga gitu ya. Jadi di sini teman-teman itu dibekali gitu ya. Sister Niki salah satu praktisi kita di sini juga yang cukup banyak gitu membekali teman-teman di dalam sini. Nah, ketika nanti mereka keluar gitu ya, keluarga-keluarga sahabat Bareta itu diharapkan gitu ya, Iya. diharapkan bisa juga mendukung pemulihan, karena pemulihan itu seumur hidup ya Sister Niki, bukan cuman ketika mereka masuk dalam program 3, 6 dan 12 gitu ya di sini, tetapi ketika keluar itu peran keluarga juga ada gitu. Mungkin ya, jadi ketika kayak tadi Sister Niki berjumpa dengan begitu banyak klien yang punya masalah attachment gitu dengan keluarganya. Nah, ketika keluar ya ayo gitu, mari kita bangun, karena nggak ada kata terlambat gitu. Kita tidak hanya berfokus pada golden period 0 sampai 5 tahun, tapi ketika keluar ayo gitu bersama-sama dengan keluarga kita juga, para praktisi di sini, dan juga tentunya teman-teman klien yang lagi menjalani program pemulihan, sama-sama kita upayakan kelekatan gitu, kita bangun gitu, sehingga persoalan yang kemarin nggak kesana lagi gitu jatuhnya, tapi membangun masa depan yang lebih baik gitu. Oke, Sister Niki, mungkin ada closing statement sebagai penutup, karena obrolan kita lumayan ini nih ya, panjang gitu ya, karena topiknya sangat menarik gitu. Sebenarnya kalau mau dikulik, kelekatan ini luar biasa, sangat menarik gitu, sangat dalam, kaitannya juga dengan banyak sekali hal gitu. Tapi karena kita dibatasi oleh durasi, Sister Niki, mohon maaf gitu ya. Jadi boleh dong Sister Niki closing statement buat sahabat Bareta yang lagi dengerin, silakan. Oke, buat sahabat Bareta, ya pemulihan itu tadi seperti Bro Angga bilang, pemulihan adalah proses umur hidup, ya, proses umur hidup. Oleh sebab itu kita semua, kami di sini sudah berupaya gitu ya, sudah berupaya membantu teman-teman yang ada di rehab ini. Yuk keluarga, orang tua, pasangan di luar juga mengambil peran gitu ya, mengambil peran untuk bisa membantu proses pemulihan teman-teman di sini gitu ya. Dengan apa? Ya salah satunya dengan membangun kelekatan yang secure itu tadi, membangun kelekatan yang aman ya gitu. Oke, jadi sahabat Bareta, pada topik musik kita hari ini kita diajak nih sama Sister Niki untuk tadi ya membangun kelekatan yang aman gitu ya, secure attachment. Karena nggak ada kata terlambat. Nggak ada gitu kata tadi. terlambat gitu, karena manfaatnya juga banyak banget sahabat Bareta gitu. Buat teman-teman apalagi yang baru selesai menjalani program pemulihan, tentu mereka keluar dengan begitu banyak pertanyaan, apakah saya diterima atau tidak gitu ya. Tambahan boleh Bro Angga? Silakan. Dan stigma, iya itu ya. Karena banyak sekali, saya bilangnya banyak tuh sampai seperti itu ya, karena memang cenderung yang dipermasalahkan klien adalah Sister, bagaimana nanti saya menghadapi stigma setelah saya keluar dari sini. Mohon sekali gitu ya untuk keluarga dapat memberikan kesempatan ya, karena saya tahu kepercayaan itu yang sudah diberikan kemudian tanda kutip mungkin dikecewakan seperti itu. Saya tahu akan itu gitu. Tapi yang saya mohon adalah beri kesempatan untuk teman-teman ini menjalani proses pemulihan itu dengan maksimal. Dengan cara itu tadi, beri kesempatan, kepercayaan, dan minimalisir stigma. Iya, bahwa setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang juga punya masa depan gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, para keluarga gitu ya, sahabat Bareta,
ayo kita hadirkan gitu Iya. rasa aman buat Iya. teman-teman yang baru mungkin akan keluar dari program pemulihan gitu ya. Pemulihan. Kita bangun rasa berharga buat mereka, rasa percaya diri Iya, buat bener. mereka gitu ya. Iya. Sehingga mereka punya hubungan yang lebih baik di dalam keluarga terlebih dahulu gitu ya. Iya. Baru hubungan dengan Sosial orang-orang yang dengan ada di luar lingkup gitu ya. yang lebih luas. Ya. Oke, baiklah sahabat Bareta, demikianlah program musik ngobrol seru dan asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi nih, memberikan saran, topik dalam program musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni atau boleh WhatsApp, boleh chat kami, boleh telepon kami melalui nomor telepon 08 7777 165 162. Sekali lagi 08 7777 7-nya 4 kali 165 162. Dari studio utama Radio Bareta, saya Angga bersama narasumber hebat kita, Sister Niki Mijil Putri. Terima kasih banyak Terima Sister kasih, Niki Bro sudah menyempatkan Angga. hadir ya. Kami pamit undur diri dari Ruang Dengar Sahabat Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.